Rekan-rekan juang peserta Latsar CPNS 2022 dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Dormia Nursanti Sibagariang, salah satu peserta Latsar CPNS Pemkab Dairi. Baiklah, di podcast pertama kita sudah membahas tentang berorientasi pelayanan. Nah, di podcast kedua ini kita akan membahas materi yang tidak kalah menariknya, yaitu tentang harmonis. Kata harmonis mungkin sudah hal yang lumrah kita dengar ya. Harmonis ini identik artinya dengan seia sekata. Nah, hal ini yang sangat penting kita terapkan di lingkungan pekerjaan kita. Untuk mengembangkan hubungan kerja yang harmonis, kita harus mau mendengarkan rekan kerja, berkomunikasi secara terbuka, dan menghargai diri sendiri. Membangun hubungan kerja yang harmonis juga melibatkan kompromi dan mengenal rekan kerja kita sebagai individu. Ada banyak manfaat membentuk hubungan kerja yang harmonis, dan ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Langkah yang pertama adalah berkomunikasi secara efektif. Dasar dari setiap hubungan yang baik adalah komunikasi yang solid. Apakah kita berkomunikasi melalui email, telepon, atau tatap muka? Kita ingin memastikan bahwa kita berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan rekan kerja kita. Hubungan yang baik bergantung pada komunikasi yang terbuka dan jujur. Langkah yang kedua, hargai keanekaragaman. Penting itu diingat bahwa setiap orang berbeda. Setiap orang yang bekerja dengan kita membawa atribut yang berbeda ke tempat kerja kita. Meskipun mereka mungkin bukan tipe orang yang kita kenal, cobalah untuk fokus pada karakteristik positif mereka. Langkah yang ketiga adalah kembangkan rasa saling menghormati. Saling menghormati berarti kita menunjukkan rasa hormat kepada kolega kita dan mereka membalas. Temukan cara untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai kontribusi kolega kita di tempat kerja kita. Biarkan mereka tahu bahwa kita juga menganggap mereka penting. Langkah yang keempat, berhati-hatilah. Menjadi mindful berarti melatih tingkat kesadaran yang lebih dalam. Perhatikanlah kata-kata dan tindakan kita dengan cermat. Jika kita bertindak atau berbicara tanpa berpikir, kita mungkin merusak hubungan kerja tanpa menyadarinya. Cobalah memikirkan kata-kata kita sebelum benar-benar mengucapkannya. Dan langkah yang terakhir adalah kenali rekan kerja kita. Salah satu cara yang terbaik untuk membangun hubungan kerja yang harmonis adalah meluangkan waktu untuk belajar tentang orang lain. Misalnya, kita datang lebih awal ke rapat untuk meluangkan waktu sebentar saja untuk mengobrol dengan orang-orang di sekitar kita. Obrolan ringan mungkin tidak terlalu banyak, tetapi sebenarnya dapat membantu kita menemukan hal-hal yang sama dengan teman. Nah, itulah beberapa contoh penerapan harmoni di lingkungan kerja kita. Selamat menerapkan ya teman-teman pejuang Latsar. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya.